Jangan-jangan anak yatimnya laki, anak Anda perempuan. Anda tidak sadar bahwa mereka bukan mahram. Anak yatimnya laki-laki, istri Anda perempuan, wahai bapak. Dia bukan mahram selagi bukan keponakannya. Dan kadang tidak diperhatikan sisi syariat di sini. Sehingga seolah-olah dia melakukan sebuah kebaikan, ternyata ada pelanggaran-pelanggaran. Kayak gitu. Kemudian juga, apakah kita buat panti asuhan untuk mereka? Ntar dulu. Sebab panti asuhan pun bisa saja menjadi satu alat untuk mencari uang. Anak yatimnya tetap makan kerupuk, ustadznya panti asuhan makan di resto terus. Apakah tidak boleh semacam itu? Lihat. Ini kan perlu ilmunya, tapi jelas tugas kita. Dan pangkatnya tinggi kalau kita ngurusi anak yatim. Sebab kejahatan terselubung di balik, biasa saja di balik ngerawat anak yatim. Sebab anak yatim kalau disuarakan semua orang terenyuh, ingin membantu. Karena anak yatim, anak yatim, anak yatim. Cuman kita perlu jujuran orang ngurusi anak. Maka dalam Al-Quran kan kalau ngurusi anak yatim hendaknya mengkana honiyan fal istafif. Hendaknya orang kaya agar dia bisa menghindar dari makan anak yatim. Kalau kaya jangan makan sedikit pun dari harta anak yatim atau dari santunan yang diberikan anak yatim. Untuk anak yatim hanya untuk anak yatim. Istafif. Kalau fakir, karena fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia orang nggak mampu, hendaknya dia ikut makan tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu adalah dua makna. Ma'ruf itu adalah ala kadarnya, sama dengan yang dimakan anak yatim. Bukan ustadz yang dilebihkan, tidak. Jadi makannya sama, boleh. Saya seorang fakir ngerawat anak yatim. Karena saya bisa. Kemudian saya ikut makan bersama mereka. Bil ma'ruf ala kadarnya, uruf, yang layak. Atau bil ma'ruf itu makna lain apa? Nanti kalau kamu sudah kaya ganti, karena sekarang fakir. Loh. Jadi hati-hati, bukan seenaknya, bukan alat anak yatim. Makanya kita ingin membahas di sini agak luas tentang anak yatim sih. Jangan anak yatim hanya kita bikin plang, lalu orang datang duitnya pakai apa? Pakai anting istri. Hati-hati, jangan berbuat zalim pada anak yatim. Allah bisa menyatimkan anak kita di esok hari. Ini masalah merawat anak yatim semacam itu. Jadi paling utama adalah kita merawat anak yatim, kita masukkan sebuah tempat yang dia mulia, yang bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pendidikan dunia ada, sekarang misalnya pesantren-pesantren. Kalau di rumah kita berat hari ini, kita motivasi mereka untuk bisa sekolah. Anggap saja kalau Anda duitnya banyak, anggap sekolah yang paling mahal, tapi mengenalkan Allah, ada agamanya, sah. Kalau Anda bawa ke rumah Anda, berat. Anda sendiri sibuk dengan bisnis Anda sibuk dengan kesibukan Anda, mungkin dia malah tidak terawat. Tapi kesadaran untuk merawat mereka itu sesuai dengan keadaan zaman, sesuai dengan kebutuhan mereka, khususnya kebutuhan akhirat. Nah ini adalah, jadi ini tugas semuanya. Tugas anak-anak ya, tugas kita terhadap anak yatim.